Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam. Dalam kesempatan kali ini, admin akan menceritakan pertemuan dua nabi dan rasul yang banyak diceritakan dalam Alkitab, baik dari kitab-kitab para ulama maupun kitab Al-Quran. Kisah ini berawal, ketika Nabi Musa alaihi salam berdakwah menyampaikan risalahnya di hadapan Bani Israel. Kemudian kaumnya bertanya, "Wahai Musa, siapakah orang yang paling pandai?" Nabi Musa pun menjawab, "Aku." Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mencela Nabi Musa alaihi salam atas pengakuannya itu. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepadanya, "Sesungguhnya aku memiliki seorang hamba di pertemuan dua laut yang lebih berilmu darimu." Nabi Musa berkata, "Wahai Tuhanku, bagaimana caranya aku dapat bertemu dia?" Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Bawalah beberapa ekor ikan, dan masukkan ke dalam terumbu, maka di mana saja ikan itu hilang, maka disitulah tempat orang itu." Maka Nabi Musa alaihi salam mengambil beberapa ekor ikan dan memasukkannya ke dalam terumbu. Kemudian dia berangkat bersama seorang pemuda, bernama Yusha bin Nun, hingga dia tiba di suatu batu, keduanya meletakkan kepalanya, lalu tertidur. Ketika itu, ikan bergerak-gerak di dalam terumbu, dan akhirnya melompat dan mengambil jalannya ke laut. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dan ingatlah, ketika Musa berkata kepada muridnya, aku tidak akan berhenti berjalan, sebelum sampai ke pertemuan dua buah lautan." Maka tatkala mereka sampai ke pertemuan dua buah laut itu, mereka lalai akan ikannya, lalu ikan itu melompat, mengambil jalannya ke laut. Surat Al-Kahfi ayat 60-61. Dan ketika keduanya bangun, pendamping Nabi Musa yang bernama Yusha bin Nun lupa menyampaikan tentang ikan tersebut. Lalu keduanya melanjutkan perjalanan. Keesokan harinya, setelah Nabi Musa alaihi salam melewati tempat yang Allah tetapkan, dia merasa lelah, lalu meminta kepada muridnya untuk menghidangkan makan siang mereka. Maka ketika itulah sang murid ingat tentang ikan yang mereka bawa, lalu menyampaikannya kepada Nabi Musa alaihi salam. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tatkala mereka berjalan lebih jauh, berkatalah Musa kepada muridnya, "Bawalah kemari makanan kita, sesungguhnya kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini." Dan muridnya pun menjawab, "Tahukah kamu tatkala kita mencari tempat berlindung di batu tadi, sungguh aku lupa menceritakan tentang ikan itu, dan tidak adalah yang melupakan aku untuk menceritakannya kecuali syaitan, dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali." Surat Al-Kahfi ayat 62-63. Mendengar hal itu, Nabi Musa alaihi salam berkata bahwa itulah tempat yang mereka cari, lalu mereka kembali menyusuri jalan yang mereka tempuh sebelumnya, hingga tiba di suatu batu besar, dan di sanalah dia bertemu dengan orang yang kemudian dikenal dengan nama Khidir, orang yang telah Allah berikan rahmat dan ilmu dari sisinya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami, yang telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami, dan yang telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami." Surat Al-Kahfi ayat 65. Setelah itu, Nabi Musa alaihi salam langsung memperkenalkan dirinya, dan mengutarakan niatnya, yaitu ingin ikut bersamanya agar mendapatkan ilmu yang telah Allah berikan kepadanya. Pada awalnya Khidir menolak, dengan alasan bahwa Nabi Musa alaihi salam tidak akan dapat sabar mengikutinya. Namun Nabi Musa alaihi salam bersikeras untuk mengikutinya, dan berjanji untuk bersabar dan tidak menentang perintahnya. Akhirnya Khidir memenuhi permintaan Nabi Musa alaihi salam, dengan syarat dia tidak boleh bertanya tentang sesuatu, sebelum dirinya menjelaskannya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia menjawab, "Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersama aku. Dan bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu, yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu?" Musa berkata, "Insya Allah kamu akan mendapati aku sebagai orang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam sesuatu urusan pun." Dia berkata, "Jika kamu mengikutiku, maka janganlah kamu menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun, sampai aku sendiri yang menerangkannya kepadamu." Surat Al-Kahfi ayat 67-71. Lalu berangkatlah mereka berdua menyusuri tepi pantai. Kemudian ketika mendapatkan sebuah kapal laut sedang berlabuh, mereka meminta kepada awak kapal agar dapat ikut menumpang. Ketika para awak tersebut mengetahui bahwa yang meminta adalah Khidir, mereka mempersilahkannya ikut menumpang, tanpa diminta bayaran. Akan tetapi di tengah perjalanan, tiba-tiba Khidir mencabut salah satu papan perahu dengan kapak. Maka Nabi Musa alaihi salam bertanya, "Mereka telah mengajakmu tanpa bayaran, tapi engkau malah sengaja melubanginya agar tenggelam."
Maka ketika itu Khidir kembali mengulangi pernyataannya, bahwa Nabi Musa alaihissalam tidak dapat bersabar mengikutinya. Namun Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Khidir agar memakluminya, karena dia lupa. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka berjalanlah keduanya, hingga tatkala keduanya menaiki perahu, lalu Khidir melubanginya. Musa berkata, "Mengapa kamu melubangi perahu itu? Akibatnya kamu menenggelamkan penumpangnya, sesungguhnya kamu telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar." Dia Khidir berkata, "Bukankah aku telah berkata, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sabar bersama dengan aku?" Musa berkata, "Janganlah kamu menghukum aku karena kelupaanku, dan janganlah kamu membebani aku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku." Surat Al-Kahfi ayat 71-73. Kemudian keduanya turun dari kapal laut, lalu, ketika mereka berjalan di tepi pantai, Khidir melihat seorang anak kecil sedang bermain bersama anak-anak sebayanya, langsung saja diambil anak itu, lalu dibunuhnya. Nabi Musa alaihi salam ketika itu langsung berkomentar, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Mengapa kamu membunuh jiwa yang bersih, padahal dia tidak membunuh yang lain? Sesungguhnya, kamu telah melakukan sesuatu yang mungkar." Surat Al-Kahfi ayat 74. Lalu Khidir mengingatkan kembali Nabi Musa alaihissalam, bahwa dia tidak akan mampu bersabar bersamanya, namun Nabi Musa alaihissalam minta diberikan kesempatan sekali lagi. Jika dia masih mempertanyakan lagi apa yang diperbuat Khidir, maka dirinya boleh ditolak menemaninya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Khidir berkata, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, bahwa sesungguhnya kamu tidak akan dapat sabar bersamaku?" Musa berkata, "Jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu sesudah kali ini, maka janganlah kamu memperbolehkan aku menyertaimu, sesungguhnya kamu sudah cukup memberikan uzur kepadaku." Surat Al-Kahfi ayat 74-76. Lalu mereka kembali melanjutkan perjalanan. Ketika singgah di sebuah kaum, mereka berdua meminta kepada kaum tersebut, agar diberikan makanan. Namun penduduk kaum tersebut menolaknya, lalu mereka mendapatkan ada sebuah tembok di rumah kaum tersebut yang sudah miring lagi nyaris runtuh. Oleh Khidir, tembok tersebut diluruskan kembali. Melihat hal tersebut, Nabi Musa alaihissalam kembali berkomentar, "Kita datang ke kaum ini, tetapi penduduknya tidak memberi kita makan, dan tidak menerima kita sebagai tamu. Sebaiknya engkau minta upah dari apa yang engkau kerjakan." Mendengar komentar Nabi Musa alaihissalam, Khidir berkata, "Inilah perpisahan antara aku dengan kamu. Kelak akan kuberitahukan kepadamu tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya." Surat Al-Kahfi ayat 78. Maka ketika itu, habislah sudah kesempatan Nabi Musa alaihissalam untuk menemaninya, karena untuk kesekian kalinya dia melanggar syarat-syarat yang telah diajukan Khidir. Lalu Khidir menjelaskan perbuatan yang dilakukan sebelumnya kepada Nabi Musa alaihissalam. Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut, dan aku bertujuan merusakkan bahtera itu, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang suka merampas tiap-tiap bahtera. Arti bahtera di sini adalah kapal laut atau perahu, dan arti seorang raja yang suka merampas adalah bajak laut. Sedangkan anak kecil yang dia bunuh itu adalah seorang kafir jika ia telah dewasa, sedangkan kedua orang tuanya beriman. Khidir khawatir, kecintaannya kepada anaknya membuat kedua orang tuanya mengikuti agama sang anak, sementara Allah akan menggantinya dengan anak yang lebih baik dari anak pertama. Adapun dari tembok yang hampir roboh, adalah milik dari dua anak yatim, yang kedua orang tuanya yang saleh. Di bawah tembok tersebut, terdapat harta peninggalan berupa emas yang bertuliskan ilmu-ilmu pengetahuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin kedua anak yatim tersebut dewasa terlebih dahulu, sebelum mengambil harta peninggalan tersebut. Dan itu dilakukan Khidir, bukan semata-mata keinginannya, melainkan melalui petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Al-Kahfi ayat 79-82. Itulah kisah pertemuan para hamba-hamba pilihan Allah, dan semoga kita bisa memetik pelajaran dari kisah tersebut di atas, agar apapun yang kita alami dalam kehidupan ini kita bisa lebih sabar dan berserah diri dalam menjalaninya. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.